Kakak, terus kalau merchant yang mendaftar itu tadi, terus dikenakan biaya atau bagaimana? Kalau pendaftaran itu gratis Om. Pendaftaran gratis? Gratis. Oke. Cuman untuk setiap transaksi itu dikenakan biaya. Oh, jadi barang kita laku atau ada transaksi baru dipotong. Tapi yang dipotong itu si merchantnya Om ya, bukan si pembelinya. Bukan si pembeli. Pembeli tetap bayar sesuai dengan harga merchant, merchant yang dipotong nanti uangnya masuk. Itu dipotong itu 0,7% Om. 0,7%. Tapi ini hanya untuk usaha menengah dan besar. Oh, siap. Jadi usaha mikro itu masih 0% sampai tengah tahun ini. Dan itu kemungkinan akan diperpanjang lagi. Itu kebijakannya BI Om. Sekaranglah saat terbaik untuk kita mulai mencoba pakai kris. Khususnya untuk merchant. Sekarang ini karena masih 0%. Kenapa itu? Karena masih 0% tadi. 0%. Tidak ada potongan. Jadi teman-teman bisa coba dulu, rasakan manfaatnya. Nanti setelah sudah misalnya nanti ya jelek-jeleknya nanti sudah nggak diperpanjang lagi gitu. Teman-teman bisa putuskan mau tetap pakai kris atau tidak. Gitu. Betul ya. Gitu. Betul. Halo Bapak Mama, Bos Saudara semua. Ketemu lasi di Pasiar Oto. Gas dan rem. Gas dan rem. Luar biasa. Langsung hafal ya, langsung hafal kakek. Iya dong. Oke, Bapak Mama, Bos Saudara semua. Hari ini beta ditemani oleh Kakak Gilang. Ini enaknya panggil apa nih? Kakak, Bli atau Om Pak atau apa? Bebas lah Om. Bebas ya? Bebas. Ini ada Kakak Gilang dari kantor perwakilan wilayah kantor Bank Indonesia. Ya, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Susah sekali. Iya, memang itu nama susah. Panjang sekali. Iya. Oke, pokoknya intinya kantor BI perwakilan NTT. Ya, gitu ya. Ya. Simpelnya gitu Simpelnya saja. begitu. Oke, kenapa beta undang Kakak Gilang di sini? Karena kemarin ada satu cerita lucu, Om. Kemarin kan habis Natalan tahun baru. Jadi kemarin tuh jalan-jalan dengan keluarga dan istri dan anak tuh ke toko apa gitu. Jadi trik-triknya para suami itu kan. Triknya para suami itu biasanya sengaja lupa bawa ATM, sengaja lupa tarik uang. Itu kalau mau jalan ke mall tuh, ke toko, ke mall sama istri keluarga. Jadi sampai situ sampai bilang pas mau bayar nih, dia bilang aduh lupa bawa ATM, lupa bawa uang juga. Langsung itu bilang tunjuk langsung itu apa itu ada barcode atau apa tulisnya di atas tuh Kris, itu Cristiano Ronaldo atau apa juga kurang mengerti. Jadi itu apa, sudah nanti mana kau punya HP, dia buka aplikasi gitu gimana tek terakhir jadinya saya juga yang bayar. Tetap pakai HP-nya Om Jo tuh. Tetap saya yang bayar juga. Jadi ya makanya saya undang Om Gilang ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol tentang Kris itu apa tadi, Cristiano Ronaldo kah apa gitu. Dan kita ngobrol-ngobrol tentang itu. Siap. Oke Kak. Yang mau tanya tuh, Kris itu apa sih Kak sebenarnya? Oke. Kris itu Om Jo, kalau simpelnya bilang gini. Jadi kris itu adalah alat pembayaran. Alat pembayaran ketika kita menggunakan HP, nanti tinggal scan aja tuh. Gitu Om Jo. Simpelnya gitu. Tapi kalau mau lebih teknikal atau lebih teknisnya, dulu itu Om ceritanya kalau khususnya di Jawa ya, mungkin kalau misalnya di sini belum masuk dulu. Dulu itu masing-masing mungkin Om tahu OVO, tahu GoPay, Dana, ShopeePay kalau sekarang kan yang rame. Itu masing-masing itu punya QR code masing-masing sendiri. Jadi nih misalnya kita Kopiso gitu Om ya, Kopiso gitu. Kopiso itu berjejer Om,
berjejer QR-nya Dana, QR-nya Shopee, QR-nya GoPay dan lain-lain. Iya. Sehingga orang kalau mau bayar itu tergantung dari mereka punyanya aplikasi apa. Mereka misalnya punya aplikasi ShopeePay, harus bayar pakai ShopeePay. Di barcode-nya, QR code-nya ShopeePay itu. Nah, lalu BI itu punya ide, kenapa kita nggak bikin satu aja nih QR, tapi semua alat pembayaran itu bisa bayar lewat sana, gitu. Sehingga nanti si pedagang-pedagang ini nggak keramaian tuh di depan tokonya, kasir itu depan kan kasir itu banyak QR kan. Selain itu juga nggak menutup kemungkinan untuk toko-toko itu supaya mereka bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi lah istilahnya. Jadi nggak harus mereka punya aplikasi Shopee, nggak harus punya aplikasi Dana untuk menerima pembayaran dari masing-masing itu. Sehingga kita bentuklah yang namanya KRIS itu, gitu Om. Nah, lalu latar belakang lagi apa Om? Dan KRIS ini kan dibentuk tahun 2019. Oh, 2019 kemarin baru dibentuk KRIS ini. Nah, pas banget nih sekarang kita masa pandemi Om. Masa pandemi ditambah lagi kita harus mengurangi kontak fisik kan Om. Betul. Nah, kalau kita bayar pakai cash itu kan salah satunya ada kontak fisik di mana kita pegang uang, orang ambil uang kita, itu bisa terjadi penularan dari COVID-19. ATM pun begitu Om. Kalau misalnya kita pikir-pikir Om ya, ATM itu kita kasih orang, kan kita pegang toh, ATM itu toh kita pegang toh. Nah, kita pegang, kita kasih orang, kasirnya nanti gesek dan lain-lain, masih ada ketik-ketik. Nah, itu masih ada kontak fisik. Nah, pas ada KRIS ini, kita pakai HP aja nih, kita angkat HP, set, kita scan, langsung kita uangnya ke transfer ke si kasir itu. Jadi kurang lebih KRIS itulah fungsinya Om, latar belakangnya. Oke, jadi pakai HP, pakai aplikasi apapun, OVO, ShopeePay atau dan lain-lain langsung di situ ya? Iya, bisa langsung scan di situ. Bahkan M-Banking pun bisa Om. M-Banking bisa juga M-Banking bisa. M-Banking apa saja? Apa saja kalau sekarang. Khususnya yang besar-besar kayak bahkan Bank NTT juga sudah bisa. Bank NTT sudah bisa. Bepung Mobile sudah bisa itu. Bepung Mobile, kalau misalnya besar-besar BCA, BNI, BRI, Mandiri. Kalau Mandiri kan sekarang ada produknya Livin yang baru itu. Livin by Mandiri. Livin by Mandiri itu sudah bisa juga. Oke, siap. Kalau KRIS itu sendiri aplikasi atau apa Kakak? Nah, ini mungkin yang banyak salah persepsi ya dari teman-teman yang ada di Indonesia khususnya gitu ya. KRIS itu bukan aplikasi Om. KRIS itu adalah sebuah sistem pembayaran. Jadi QR code-nya itu yang dinamakan KRIS. Tapi kalau kita mau bayar melalui KRIS itu, kita harus punya aplikasi pembayaran yang tadi Om sebutkan tadi. Kita punya OVO, kita punya Dana, punya aplikasinya itu ya, punya aplikasi ShopeePay gitu kan. Lalu M-Banking. Nah, di aplikasi-aplikasi itu semuanya sudah menerima transaksi dengan menggunakan KRIS. Misalnya kalau Om ini buka OVO misalnya gitu Om ya. Buka OVO nih. Buka OVO. Ini ada Face ID tuh. Buka OVO nih Om. Nah, di sini tuh sudah ada KRIS. Nah, di sini sudah ada KRIS nih. Jadi kalau mau bayar pakai KRIS nih, di tengah-tengah langsung langsung tinggal ini nih. Tinggal sonto saat di KRIS-nya gitu Om. Jadi langsung tinggal sonto nih, misalnya ini KRIS nih. Nah, ini KRIS nih, tinggal sonto Om. Sonto. Nah, ini langsung keluar nih. Tinggal kita masukin nominal di sini Om. Masukin nominal di sini. Nah, pas nih, masukin nominal. Kita mau bayar berapa, masukin nominal. Klik OK, lanjutkan, masukin kode PIN, langsung terkirim uangnya sudah. Jadi tidak perlu lagi cari aplikasi di Play Store atau App Store tulis KRIS gitu, tidak perlu lagi. Kita kan dari Bank Indonesia ini kan kita ingin memudahkan memudahkan masyarakat, makanya masyarakat sudah punya aplikasi apa aja sudah bisa bayar pakai KRIS. Wah, mantap. Jadi mau kemana saja tidak perlu uang cash lagi, pada handphone semuanya ada di semua sudah ada di handphone sekarang. Oke, siap. Kalau gitu yang berikut Kakak, keuntungannya apa sih kalau kita transaksi menggunakan tadi Kakak bikin tadi scan pakai KRIS tadi itu? Oke, kalau misalnya ngomongin keuntungan Om ya, mungkin beta bisa bagi jadi dua Om. Jadi keuntungannya pertama untuk yang punya KRIS atau si pedagang itu, kalau kita sebutnya merchant. 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 Atau satu lagi keuntungan untuk
yang pengguna krisnya, misalnya saya mau Pengguna, bayar pakai iya. kris, pembelinya lah, simpelnya gitu ya Om ya. Kalau untuk pembeli, keuntungannya pertama tentu tadi Om, kita semakin jauh dari adanya COVID-19, karena kan kita pembayarannya sudah secara non tunai, mengurangi kontak fisik dan lain-lain, sehingga lebih aman lah dibanding kita bayar pakai tunai gitu kan Om. Sip. Untuk yang kedua itu untuk anak-anak kos nih Om, khususnya yang masih anak kos, ini menarik ini. anak-anak kos misalnya gitu kan. Kadang-kadang kalau saya dulu tuh waktu zaman-zaman kuliah Om, bayar pakai kris, saya bisa tracking Om, saya bayarnya itu uang saya tuh kemana aja gitu, karena di history itu kan ada tuh. Jadi semua kan tercatat di history pembayaran kita. Lengkap semua di situ. Lengkap semua ketika kita bayar pakai kris, tercatat di history. Jadi kita tahu, wah uang saya kemarin, saya bulan lalu makan di mana, makan gitu di mana, berapa makan saya kemarin, total berapa sebulan. Jadi tahu semua. Nah itu juga jadi lebih enak lah ya kita ya, maksudnya untuk mengontrol keuangan kita gitu. Betul. Lalu selanjutnya juga yang pasti kris itu lebih aman Om, karena kan tentunya kris itu sudah dijaga sama BI lah istilahnya. Kita sudah ada regulasi, kita juga sudah mengawasi kris itu khususnya. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir lagi ketika membayar menggunakan kris gitu. Nah lalu untuk yang kedua nih, yang tadi untuk merchant atau penjual atau pedagangnya, yang pasti pertama tadi sama juga kayak teman-teman yang sebagai pembeli. Kita juga pasti lebih aman dari sisi transaksinya. Kan kalau misalnya orang jual gitu kan, penjual gitu Om, apalagi penjual misalnya penjual bakso lah atau Salome, saya penjual bakso nih kan yang kita lewat ini kan, betul. Dia kan pasti terima uang tunai banyak banget Om tiap hari. Pembeli kan banyak. Dan bukan hanya terima, dia juga kasih kembalian kan. Nah kasih kembalian itu Om yang kadang-kadang kan juga kita bisa ada apa ya, ada penyebaran COVID-19 lah di sana. Nah, dengan kita menerima dengan kris, semuanya jadi lebih aman. Nah, terus yang kedua, untuk teman-teman nih UMKM khususnya, UMKM, buat teman-teman yang ingin mengembangkan usaha gitu Om ya. Kalau dari bank itu sendiri juga udah bilang, bank-bank yang memang menyediakan kris juga ya, kayak tadi Mandiri, BNI itu kan juga dia juga bisa mengeluarkan kris untuk nasabahnya. Nah, mereka juga bilang kalau orang udah pakai kris itu, kredit profile atau profil kreditnya itu akan lebih gampang dipantau Om. Karena semua transaksi lengkap di situ. Jadi benar kelihatan tuh Om kalau teman-teman UMKM ini, memang kok dia tuh ada transaksi segini setiap bulannya. Jadi nanti ketika kita mau mengajukan kredit jauh lebih gampang. Betul. Jauh lebih gampang buat tidak perlu apa lagi. Tidak perlu lagi kita kita harus bawa pembukuan, gitu-gitu kan ribet Om ya. Kalau misalnya zaman-zaman sekarang udah dipermudah dengan adanya kris ini, saya rasa sangat baik juga buat UMKM buat pakai kris ini. Luar biasa sekali. Gitu. Tadi ada yang kelupaan Om. Mungkin yang paling kalau menurut saya ya, misalnya kita belanja ke Alfamart nih Om. Misalnya ya, Alfamart. Biasanya kan kita ditanyain tuh, kembalian lagi Rp300. Uangnya mau didonasikan. Itu kan. Kalau kita belanja pakai kris, kita mau belanja 94.700, kita bayarnya 94.700 Om lewat aplikasi. Jadi Dongson bisa ambil itu 300 untuk donasi. Ya meskipun donasi sebenarnya baik ya teman-teman baik juga, betul, tapi kan ada beberapa juga yang pedagang-pedagang kayak kembaliannya permen lah, atau kembaliannya disuruh ambil kerupuk lah, atau apapun itu loh. Jadi kita juga ya lumayan lah ngirit-ngirit kan Rp300, Rp1.000 kan, lama-lama kan kumpul bisa beli kopi juga kan. Betul sekali Kakak, betul. Terus Kakak, tadi kan yang di awal beta cerita ke toko baju, ke mall tuh apa. Jadi situ ada pakai itu tadi barcode kris itu tadi, dan di tempat-tempat kopi. Selain itu apa aja Kakak yang usaha yang bisa pakai kris ini? Kalau usaha Om ya, usaha itu menurut saya hampir semua usaha bisa lah. Hampir semua usaha. Kalau saya bilang semua ya. Jadi kalau di Jawa Om, di Jawa itu pedagang jamu yang pakai bawa bakul setiap hari jalan kaki itu pakai kris. Jadi mereka pakai krisnya taruh kayak gini di
di sini. Jadi dia dikalungin gini, kalau orang bayar tinggal pakai kris ini, di Jadi scan. tinggal scan. Gitu. Kalau pedagang itu Om ya. Oke. Tapi kalau selain pedagang, Selain. khususnya misalnya teman-teman ada yang punya rumah ibadah gitu kan, rumah ibadah iya. gereja, musola yang ada donasi, itu Iya, juga iya. bisa menggunakan kris. Oh. Jadi kita nggak perlu kotak buat naruh uang cash itu lagi, Kita kolektor kotak amal itu ya biasa Om ya, kita nggak perlu pakai itu lagi. Tinggal pasang aja krisnya. Dan untuk teman-teman yang membuka rekening untuk donasi itu tidak ada potongan sama sekali Om untuk penggunaan kris itu, alias gratis. Jadi memang apa yang diberikan oleh teman-teman yang berdonasi itu seluruhnya sampai ke rumah ibadah ataupun hal-hal yang didonasikan tersebut. Dijamin sampai. Dijamin sampai 100% tanpa dipotong apapun. Begitu. Luar biasa sekali. Terus kalau yang apa? Yang penjual tadi itu disebut apa? Merchant ya? Merchant Om. Merchant. Kalau selain untuk jualan itu bisa dipakai untuk apa saja itu kris itu? Oleh merchant. Oleh merchantnya? Oleh merchant. Kalau oleh merchant itu tadi mungkin yang sudah saya bilang tadi, mungkin untuk selain orang yang berdagang itu kan donasi, Iya. itu juga bisa. Malah banyak sih Om, apalagi kalau sekarang misalnya kita ngadain acara online ya. Mungkin kemarin tuh ada Kupang Online Fest gitu. Oh. Kalau nggak salah kan kemarin ada acara juga di Kupang tuh namanya Kupang Online Fest. Itu kalau misalnya kita taruh aja kris kita tuh, misalnya Kupang mau membuka donasi untuk dampak badai Seroja misalnya, ada beberapa rumah masyarakat yang belum. Kita tinggal taruh itu kris itu di pojok kiri secara online gitu kan. Kita cash ke Zoom, acara Zoom itu atau di YouTube gitu toh. Iya. Itu nanti orang tinggal scan dari sana. Scan di layar. Scan di layar juga bisa langsung masuk. Jadi nggak perlu orang datang ke kita nggak perlu datang ke gereja misalnya, atau kita nggak perlu datang ke masjid. Bahkan ibadah online pun juga bisa, tinggal taruh itu kris itu. Dan nomor rekening kita tidak perlu disebar kemana-mana. Iya, ya, kan? benar itu yang paling penting Om. Kadang-kadang kan mungkin juga ini jadi kalau misalnya saya gitu ya sebagai pengguna Om ya, sebagai yang bayar gitu kan, saya kadang-kadang males ngetik satu-satu, apalagi kalau misalnya pakai m-banking gitu kan, kita harus daftarkan kan panjang-panjang. Daftarkan nomor rekening lagi. Setelah daftarkan kita baru transfer sesuai dengan nominalnya, belum lagi kena potong gitu kan. Kalau misalnya kita beda bank gitu Beda kan. bank itu kan pasti. Kalau pakai kris kita tinggal scan, dari konsumen tuh tidak kena potongan sama sekali. Tidak ada potongan. Tidak kena potongan sama sekali dari konsumen. Gitu. Jadi tinggal scan, kita nggak perlu masukin nomor rekening, langsung kita transfer, bisa langsung masuk. Enak. Jadi enak itu. Potongannya tidak ada, karena lumayan juga potongan. Lumayan Om. Kan kalau misal dirasa-rasa 7.500. Kalau sekarang kan udah turun Om, kebetulan. Sekarang udah turun. Sekarang udah turun. Sekarang berapa tuh? Sekarang 2.500. Karena memang BI juga Om, itu ada program namanya BI Fast. BI Fast itu apa? BI Fast itu kita memang lagi piloting sih Om. Jadi di tahun ini itu ada beberapa bank yang kita uji cobakan untuk transfer itu secara lebih murah, itu 2.500 itu. Itu memang ada sistem back end-nya lah di belakang supaya transaksi itu bisa lebih murah gitu. Gitu. Ada beberapa bank tapi Om ya, belum semua Om ya. Belum semua ya, masih sekitar 20-an kalau masih diuji coba ya. Masih diuji coba. Harapannya nanti ke depan semua bank udah bisa pakai BI Fast. Iya, tapi kan tetap 2.500 kalau misalnya kita transfer ke 4 orang udah 10.000 Om. Betul. Kalau pakai kris kita gratis. 10.000 bisa nongkrong di warkop. Nah, itu sudah. Mie goreng. Dapat mie goreng sama kopi itu lumayan loh. Kalau saat ini di NTT sendiri sudah berapa merchant yang pakai kris ini? Itu kris. Soalnya kalau kita ke mana misalnya ke Ombai misalnya di Baun atau makan jagung di Oisao sana itu kan ada kris juga Pak. Iya. Kalau aku kebetulan belum pernah ke Ombai di Baun Om. Kapan-kapan Om bisa ajak aku ke sana Om ya. Belum pernah. Seberapa lama di Kupang? Hampir setahun nih. Makan atau enggak? Makan. Tapi tahu Ombai. Tahu sudah terkenal tuh Om, itu juga teman-teman kantor tuh bilang. Tapi Mas Gilang harus itu ke ini tidak pernah ada yang ajak ini. Itu sudah ini terlalu siung sama nanti Pasiaroto yang ajak. Kita Pasiaroto ke sana ya. Boleh. Nanti kalau Om Gilang kalau tidak sibuk kita Pasiaroto ke Ombai.
Siap. Yang penting Om Gilang yang bayar pakai kris. Siap, kalau beta mah siap bayarin Om. Oke, siap. Ya, Oke, tapi lanjut, memang untuk saat ini Om, kalau di NTT itu sudah 93.000 merchant atau 93.000 pedagang itu sudah pakai kris. 93.000 pedagang, 93.000 pengusaha berarti ya? 93.000 pengusaha. Dan 94%-nya Om, 94%-nya itu adalah pedagang mikro dan kecil. Nah, yang termasuk pedagang mikro dan kecil ini kan pedagang-pedagang yang buka, misalnya kayak dagang jagung gitu. Nah, itu salah satu pedagang mikro dan kecil. Lalu banyaklah jenisnya Om, kayak misalnya kita beli pangkas rambut gitu juga. Pedagang-pedagang di pasar juga udah pakai sekarang Om. Oh iya? Kalau misalnya Om main ke pasar Kasine Koten, Oi Bobo, itu juga sudah ada pedagang yang pakai kris itu Om. Oh iya. Ya, jadi canggih-canggih juga kita punya pedagang-pedagang di itu sini. sudah makanya. Kalau misalnya bilang yang pakai sudah banyak Om. Itu bahkan penambahannya itu kalau misalnya di awal tahun 2021 itu baru sekitar 36 ribuan Om. 36 ribuan di awal 2021. Di akhir 2021 sudah 93 ribu. Banyak Om yang nambah. Makanya teman-teman sekarang juga harapannya kan yang sebagai pengguna nih udah mulai kebiasa juga lah kita pakai kris, bayar pakai kris. Iya, betul. Jangan sampai nanti pedagang-pedagang itu merasa oh saya sudah punya kris nih, barang harapannya kan mereka besar nih, wah saya mau biar dapat transaksinya secara non tunai aja. Nah, makanya dari kawan-kawan semua ini supaya bisa kita pakai kris bareng-bareng buat bayar-bayar. Iya, betul. Soalnya kita beli permen juga kan Rp1.000 kita harus bayar, terus pedagangnya kasihan bungkus dikumpulin duit receh itu baru bawa bolak-balik ke bank lagi kan. Iya, benar Om. Dan kita bayar pakai kris nominal berapapun bisa toh. Maksudnya iya. Terkecil berapa Kak? Atau tidak ada paling kecil atau? Kalau terkecil itu saya pernah coba Rp1, tapi cuma di beberapa aplikasi. Itu iseng aja tapi Om. Iseng Rp1 aja. bisa? Rp1. Kalau limitnya ada tidak? Atasnya, limit atas maksimalnya itu 1 kali transaksi 5 juta. Tapi misalnya nih Om, misalnya ya kita beli kulkas gitu. Beli kulkas harga 10 juta. Itu dibikin 2 kali transaksi kan juga bisa. Kita scan-nya 2 kali. Scan-nya 2 kali 5 juta bayaran, tetap bisa. Jadi semua ya bisa diakalin lah. Cuman kenapa 5 juta itu supaya lebih aman lah Om, karena kan kita untuk mengawasi itu kan memang harus ada limitnya gitu. Malah itu di tahun lalu itu awalnya 2 juta Om. Awalnya 2 juta, tapi karena kita melihat nih, sekarang nih pedagang-pedagang udah mulai pakai kris, orang-orang juga udah mulai mengerti cara pakai kris, makanya oleh BI itu dinaikkan jadi 5 juta limitnya. 5 juta. Gitu. Luar biasa. Kalau saya punya usaha nih, kalau saya buka usaha apa gitu, terus saya mau sistem pembayaran di tempat usaha saya pakai kris. Cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya ini yang pertama Om ya. Pertama itu yang paling wajib adalah punya rekening dulu. Punya rekening ya? Punya rekening. Jadi kalau tidak punya rekening tidak bisa? Oke. Punya rekening dulu. Nah, karena rekening itu sebagai penampungan uangnya Om nanti yang ditransferkan lewat kris tadi. Betul. Rekeningnya bebas Om, mau rekening personal ataupun rekening usaha bebas. Rekening personal pun bisa. Nah, nanti setelah Om punya rekening itu, Om hubungi rekeningnya Om itu, bank yang punya rekening Om itu. Misalnya Om punya rekening Mandiri, berarti Om hubungi ke Mandiri. Pak, saya mau bikin kris, apa aja persyaratannya. Nah, kalau secara umum Om ya, persyaratannya itu yang pertama pasti punya KTP. Oke. Lalu mengisi data-data, misalnya kayak alamat tempat usaha, lalu nomor telepon, email yang aktif. Karena email itu nanti sebagai sarana Om untuk konfirmasi ada transaksi masuk itu. Jadi nanti setiap transaksi masuk itu biasanya masuk ke email, ada notifikasinya ke email langsung. Langsung ke email. Lalu biasanya nanti juga diminta foto ini Om, foto tempat usaha. Foto tempat usaha. Oke. Nah, tapi untuk teman-teman yang misalnya jualannya online, itu juga jangan takut untuk bikin kris. Betul Jualan kan, tidak punya toko usaha kan? Iya, betul. Nanti tinggal foto produk-produknya aja. Sama biasanya minta screenshot untuk tempat jualannya. Misalnya kalau jualan di Shopee, tinggal di screenshot di Shopee. Atau jualan di Instagram, tinggal screenshot Instagramnya. Gitu. Wah, mudah sekali. Hanya itu saja?
Iya, hanya itu aja Om. Tidak dipersulit kok kalau bisa bikin kris. Karena kan kita targetnya kan juga untuk pedagang-pedagang kecil tuh Om. Kalau pedagang-pedagang kecil ini mereka harus bikin ribet-ribet, misalnya harus punya NPWP ini itu. Iya, betul. Mereka kan juga mereka juga kasihan tuh Om. Betul. Makanya kita untuk semua pokoknya dipermudah untuk bikin kris. Dipermudah ya. Luar biasa sekali. Kakak, terus kalau merchant yang mendaftar itu tadi, terus dikenakan biaya atau bagaimana? Kalau pendaftaran itu gratis Om. Pendaftaran gratis. Gratis. Oke. Cuman untuk setiap transaksi itu dikenakan biaya. Oh, jadi barang kita laku atau ada transaksi baru tapi dipotong. yang dipotong itu si merchantnya Om ya, bukan si pembelinya. Bukan si pembeli. Pembeli tetap bayar sesuai dengan harga merchant yang dipotong nanti uangnya masuk. Itu dipotong itu 0,7% Om. 0,7%. Tapi ini hanya untuk usaha menengah dan besar. Oh, siap. Jadi usaha mikro itu masih 0% sampai tengah tahun ini. Dan 0%. Itu kemungkinan akan diperpanjang lagi. Itu kebijakannya BI Om. Kita karena ingin mendorong teman-teman merchant ini untuk punya kris. Gitu. Jadi masih 0% sampai pertengahan tahun ini. Dan itu juga ada kemungkinan untuk diperpanjang lagi gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi Om ya, kalau misalnya kan saya tapi nggak punya usaha gitu Om ya. Tapi kalau saya punya usaha, sekaranglah saat terbaik untuk kita mulai mencoba pakai kris. Khususnya untuk merchant sekarang ini karena masih 0%. Kenapa itu? Karena masih 0% masih tadi. 0%. Tidak ada potongan. Jadi teman-teman bisa coba dulu, rasakan manfaatnya. Nanti setelah sudah misalnya nanti ya jelek-jeleknya nanti sudah nggak diperpanjang lagi gitu. Teman-teman bisa putuskan mau tetap pakai kris atau tidak. Gitu. Betul ya. Gitu. Betul sekali. Terus Kakak, kris ini kan sistemnya pakai teknologi lah ya. Terus pasti kan tidak luput dari namanya ada gangguan jaringan apa kendala-kendala apa menyangkut teknologi ini. Kalau itu kita lapor kemana Kakak? Oke Om, mungkin ini juga teman-teman juga perlu tahu nih Om, karena jaringan di sini juga kan Kakak tahu sendiri. Iya, masih banyak di Kupang Om, di daerah-daerah lain kan lebih parah lagi toh, misalnya di daerah pedesaan-pedesaan itu toh. Betul. Cuman yang teman-teman harus tahu memang pelaporan ini khususnya untuk merchant dulu Om ya. Untuk merchant ini ketika ada gagal transaksi itu bisa melaporkan ke tempat dia membuat kris gitu. Laporkan ke tempat buat kris. Misalnya berarti ke bank bank tadi. Misalkan tadi Om punya krisnya Bank Mandiri. Berarti lapor dulu ke Bank Mandiri, Pak, ini kris saya dengan username kayak gini, ini ada kendala nih. Nanti Om kirimkan bukti-bukti kendalanya. Ini kira-kira apa ya problemnya? Terus bisa diperbaiki atau tidak? Karena biasanya itu memang kesalahannya dari sistem di banknya gitu Om. Siap. Tapi dalam hal misalnya Om seminggu nih tidak ada respon dari bank tadi, itu bisa langsung bersurat ke BI. Khususnya kalau di NTT berarti ke KPWB NTT, atau Om bisa hubungi BI Bicara BI Bicara. BI Bicara itu nanti Om tinggal cari di website itu ada. Websitenya BI. Itu sudah ada call center kita Om. Langsung telepon bisa, atau mungkin itu di situ nanti ada chatbot Om. Chatbox. Jadi kita bisa langsung ketik di sana. Tapi kalau mau cepat langsung bisa kirim surat ke BINTT. Gitu. Jalan El Tari depan kantor gubernur. Nanti bisa ketemu saya langsung juga nggak apa-apa. Iya, cari saja Pak Gilang. Kalau ada masalah apa-apa cari Pak Gilang. Oke, Pak Gilang, Kakak Gilang, beli Gilang. Orang Bali paling ganteng sudah di Kota Kupang sini. Enak. Amin. Oke, jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang kepingin mendaftar kris, langsung saja menuju ke bank yang Bapak Mama harus pakai sebelumnya itu bisa atau pakai nomor rekening yang lama juga bisa toh? Bisa. Atau mungkin yang belum punya rekening, bikin rekening dulu di satu bank, langsung bikin kris sana juga bisa. Betul, supaya itu mumpung lagi 0% ini. Nanti bilang Bapak Ibu usahanya usaha mikro. Bilang usaha mikro. Kalau memang mikro ya, jangan sampai nanti udah punya jangan punya Alfamart terus bilang mikro. Mikro ya sudah percaya tuh orang tuh.
Oke, Kak Gilang, terima kasih banyak buat Siap, waktunya. terima kasih Om Jon. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau terlalu banyak bertanya. Tidak apa-apa, kan memang kita melayani toh. Kalau Siap. memang ada yang bertanya kita jawab begitu toh. Oke, siap. Oke, Bapak Mama saudara semua, sekian ketemu punya Pasiar Oto kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Mama saudara semua yang nonton. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama saudara semua kurang baik. Oke, Kak Gilang, sukses terus kakak. Siap, sukses terus juga Om Jon. Siap, terima kasih. Nanti jangan lupa kita ke Om Bayi. Iya, oke? kita haruslah agendakan itu ke Om Bayi. Kita harus agendakan. Oke, sukses terus kakak. Siap. Semoga betah di Kupang. Amin. Amin. Oke, Bapak Mama saudara semua, sampai jumpa di next video. Bye.